Ya, sore itu saya persiapan pendakian ke Kawinajang ya. Dan kami berencana ekspedisi memutari kaldera Kawinajang bersama Pak Kristiono, yaitu yang mengelola basecamp Tepus. Dan rencana kami berangkat sama-sama menuju ke Oma Tepus Ngantang, Malang. Kemudian untuk menuju ke basecamp Tepus ini ya dapat diakses melalui Terminal Jombang atau Terminal Batu, Malang, dengan menaiki bus Bagong. Jurusannya yaitu Jombang Batu atau Malang, atau sebaliknya Batu Malang Jombang. Dan nanti turunnya di pertigaan Ngantang ya, tepatnya pertigaan yang arah Selorjo itu. Nah, turun di situ dan jaraknya sudah dekat dengan Oma Tepus. Banyak ojek di situ. Sekarang tepat pukul 9 ya, saya berada di Oma Tepus, barusan nyampe di Oma Tepus. Dan basecamp ini buka 24 jam nah, dan suasana Oma Tepus seperti ini. Parkir juga cukup luas ya di sini, motor. Terus di sana itu ada parkir kendaraan juga. Kemudian di basecamp Tepus ini sebenarnya dulunya adalah kafe. Selanjutnya berkembang dijadikan regisnya pendakian Gunung Kelut via Ngantang dan Gunung Kawinajang via Sumantoro. Oke, ini adalah pos regisnya di basecamp Oma Tepus ini. Untuk regis di Oma Tepus ini ya, baik itu jalur Gunung Kelut via Ngantang maupun Gunung Kawi via Sumantoro, ini regisnya melalui aplikasi tiket pendakian. Oke, setelah terbuka kita ikuti petunjuk atau isi form-form yang sudah disediakan. Setelah itu teman-teman mendapat penjelasan dari pihak petugasnya. Oke, baik. Untuk penjelasan yang pertama itu terkait jam keberangkatan. Untuk Gunung Kelut sendiri, untuk yang ingin tektok, jam keberangkatannya dimulai dari jam 1 pagi sampai jam 8 pagi. Untuk camp bebas 24 jam. Lalu untuk Gunung Kawinajang sendiri, jika ingin tektok, jam keberangkatannya mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Sedangkan untuk yang pengen camp bisa dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Seperti itu. Terus ada beberapa peralatan wajib yang wajib dibawa, baik itu untuk yang camp atau tektok, yang dimana bisa dicek juga di akun Instagram Kelut via Ngantang ataupun Kawinajang, Puncak Kawinajang via Gunung Kawi di Instagram, atau pada SOP yang tertera ketika melakukan pemesanan di aplikasi tiket pendakian, di mana di situ akan dijelaskan apa saja yang wajib dibawa, bagaimana terkait dengan jam keberangkatannya maupun aturan-aturan pendakian yang ada di sana. Lalu ketika datang ke sini, yang pertama dilakukan adalah pengecekan logistik, di mana untuk mengecek logistik dan perlengkapan sebelum naik apakah sesuai atau belum, di mana apabila kurang sesuai bisa dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan pengecekan kesehatan sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan pendaki, apakah dia siap untuk melakukan pendakian. Setelah itu akan dilakukan briefing singkat oleh petugas di basecamp, dan setelah itu akan mendapatkan gelang sebagai bukti bahwa Anda melakukan pemesanan tiket secara resmi di basecamp. Dan setelah itu Anda bisa melanjutkan pendakian dengan aman, nyaman, dan bahagia. Oke, pada gelang ini terdapat scan QR code, di mana QR code ini akan seperti peta, lalu nomor customer service, juga SOP pendakian yang ada di sini. Jadi apabila mau naik kita bingung mau nyari petanya ada di sini untuk peta pendakian, yang dimana terdapat file GPX juga yang bisa diimport pada aplikasi tracking pendakian. Lalu juga ada nomor customer service, di mana ketika terjadi apa-apa juga bisa menghubungi lewat nomor customer service tersebut. Dan juga ada SOP pendakian yang ada di barcode ini. Di tempat ini juga terdapat semacam homestay ya. Namun ini adalah milik pribadi, tapi bisa disewa atau di-booking. Dan di ruangan sebelah ini adalah untuk tamu-tamunya.
Kemudian di tempat ini cukup lengkap ya. Depan ada kolam pancing dan di sebelahnya itu adalah kolam renang juga dan bisa dipakai secara gratis. Kemudian ini adalah rekan-rekan mau persiapan juga untuk melaksanakan ekspedisi. Punya jiwa seni juga Pak ya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Kemudian untuk menuju ke parkiran Sumantoro atau pos Gunung Kelut, kita bisa melewati gang sebelah Oma Tepus ini ya, kira-kira 10 meteran itu ada gang. Kita belok kiri. Oh ini gang. Okay. Oh, jadi ini Langak harus itu. Iya. Nah, jalur menuju ke parkiran Gunung Kelut ternyata sebelah sini nih. Jadi ndak muter lewat apa perempatan Selorejo itu Pak ya. Iya. Nah, kita langsung gini, jalurnya lebih dekat. Potong kompas. Nah, potong kompas. Kalau ngikuti Google Map biasanya lewat jalan raya, tapi ini masuk di jalan perkampungan, lebih dekat menuju ke parkiran Gunung Kelut. Seperti ini kira-kira jalannya. di sini di samping apa jalur ke arah ke Simaksinya Gunung Kelut itu juga Simaksinya KPH Malang atau TPK Sumantoro. Simaksinya jalur Sumantoro itu Gunung Kawi via Sumantoro maksudnya. Nah, panorama di sini juga cukup luas dan ya lumayan bagus Pak ya. Iya. Harusnya kalau cerah itu Kelut, itu Kawi. Itu Kawi kelihatan itu. Oh ya. Nah, itu depan itu tertutup kabut itu adalah Gunung Kelut. Sedangkan di sisi kirinya ini adalah pegunungan Putri Tidur atau Gunung Kawi. Nah, seperti ini penampilan Yang Butak kan? Yang selatannya itu Butak. Oh, yang selatan itu kayak agak apa? Dengaran bukan lancip ya, agak oval itu Gunung Butak. Sedangkan yang agak lancip yang sisi kirinya itu adalah Gunung Kawi Najang. Oke, kita lanjut menuju pasar tradisionalnya Sumantoro Ngantang. Informasinya sih seperti zaman dulu waktu kita ke Semeru. Nah, kita kan mampir di pasar tumpang itu, seperti itu katanya kondisinya. Yuk kita cekidot. Nah, ini petunjuk arah. Dari pertigaan tadi ada Gunung Kawi ke kiri, yang ke kanan Gunung Kelut. Oke, lanjut. Suasana pagi tepat pukul 6 lebih cukup sejuk ya, hari ini Jumat ya, tepat pukul 6 kami berangkat menuju ke pos Sumantoro. Tapi berhubung masih pagi, kita cari sarapan dulu. Nah, ini bersama Pak
sarapan dulu. Bakso. Bagi teman-teman yang mau trekking ke sini bisa persiapan beli logistik di sini juga bisa. Banyak sayuran, jual sayuran dan macam-macam. Namanya juga pasar ya. Kita sarapan di warung sini. Teman-teman juga bisa. Nanti kalau ke Sumantoro. Warung di sini bukanya cukup lumayan pagi, nah. Jadi jam 2 dini hari sudah buka. Jadi rekan-rekan bisa mampir. Kalau misalnya kemalaman jam 2 bisa di sini. Nah, tutupnya biasanya kalau habis sudah jam 9, antara jam 9-10 udah habis ya tutup. Nuansa tradisional kayak memang nuansa di sini tadi masuk ke sini kayak di pasar tumpang waktu kita zaman dulu, kira-kira tahun 90-an lah, seperti itu. Masih khas, benar-benar pasar tradisional, cukup ramai dan lengkap kayak tadi. Puncak papat no mana kita terakhir rasanya dan orang pokoknya lah yo baju kabeh. Setelah makan tadi kita beli sapu untuk bersih-bersih di atas, nanti ketilasan atas. Untuk menuju ke Pasar Sekar tadi ya, ini tandanya di pertigaan yang ada Masjid Istiqomahnya ini. Nah, belok kiri kurang lebih 100 meter dari persimpangan. Kalau arah dari base camp tadi bawah itu menuju ke Sumantoro lurus ini. Jadi setelah dari pasar kita belok kiri arah Sumantoro. Inilah pintu gerbang masuk ke Sumantoro. Dari base camp tadi kurang lebih 5-6 kilo ya. Nah, kita belok kiri menuju ke TBK Sumantoro. Ini masuk KPH-nya Malang. Seperti ini jalannya. Ya kurang lebih 200-300 meteran Pak ya. Ke arah Sumantoro. Ke arah TBK-nya itu. Dan rekan-rekan bisa parkir juga di sini. Kemudian simaksinya, pos simaksi di sini juga. Ini sudah memasuki area TBK Sumantoro. Ini kalau parkirnya Langsung di pos. Ikuti. Dan ini jalurnya. Kalau lurus itu ternyata jalur evakuasi. Kita belok sebelum pos ini, pos TPK-nya, belok kanan mengikuti arah ini aja. Jalan kampungnya justru di sini. Iya, kalau kemarin itu di Google itu jalannya diutamakan yang sebelah timur, padahal aslinya yang tengah ini, jalan utama kampung ini. Nah, ini adalah dusun Sumantoro ya. Seperti ini kondisi menuju ke checkpoint Simaksi Sumantoronya. Nah, ini setelah jalan kurang lebih 300 meteran ya dari TPK tadi, ini ada tempatnya checkpoint TPK Sumantoro atau jalur Kawinajang via Sumantoro. Tepat pukul 7 ya, saya sampai di checkpoint Sumantoro atau simaksinya base camp Sumantoro. Dan ini suasana di checkpoint Simaksi Sumantoro.
Ini pos pendakian Pangkalan Ojek Dusun Sumantoro Ngantang ini. Di sini juga. Tuh, belakang itu parkirnya. Dan mobil pun bisa parkir di sini ya. Nah, ini parkir untuk kendaraannya di belakang cukup luas. Nah, ini. Cukup luas untuk area parkir ya, termasuk kamar mandi atau MCK di sini juga ada. Nah, seperti ini. Ini pos pendakian, kemudian ke arah puncak itu pintu gerbangnya di sana. Nah, seperti ini pintu gerbangnya. Ini adalah pintu gerbang untuk menuju ke puncak Gunung Kawi via Sumantoro ya. Oke, sekarang tepat pukul 9 ya. Kita melaksanakan perjalanan menuju ke puncak Gunung Kawi. Kemudian kita akan melipiri kaldera, memutari ke Punggungan Selatan. Dan seperti apa? Yuk simak videonya. Nah, di awal jalur ini ya, tuh jalannya datar dan sudah memasuki area hutan kanan kiri ini ya. Ini setelah lepas dari pos regis tadi. Tuh, jalur ini teman-teman bisa naik ojek dan sampai batas pos 1 atau atasnya dikit, hampir sampai pos 2 itu bisa naik ojek. Ini saya coba jalan untuk membuat track lognya, soalnya sampai jaraknya berapa kilo, kemudian estimasinya waktu juga berapa kilo. Nanti saya informasikan seperti apa jalurnya, kondisinya, biar rekan-rekan paham. Harapannya sih apa ya, untuk edukasi rekan-rekan yang mau ke sini, jangan sampai apa ya, ada sesuatu yang tidak diinginkan. Karena tadi laporan dari pihak penyelenggara, banyak yang kurang siap. Nih, itu ibu-ibu kampung, ngebut. Ya, kembali lagi ke informasi tadi. Jadi setelah dibuka ini tadi banyak kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Seperti rekan-rekan tadi, jadi belum tahu medan, jadi persiapan kurang, terutama logistik, air, dan rekan-rekannya. Ini ada arah puncak, ini jarak 250 atau 240, puncak arah ke kanan. Di samping logistik itu kurangnya pengetahuan medan yang sebenarnya. Jadi ada yang apa ya, fisiknya mungkin kondisinya belum baik-baik saja, maksudnya dipaksa naik, akhirnya di tengah perjalanan
ada trouble atau insiden. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya bisa diminimalisir, artinya bisa dikurangi dengan adanya pengetahuan atau wawasan kita tentang kegiatan outdoor. Kita harus bagaimana dan seperti apa jalurnya, itu harus kita siapkan sebelum melakukan perjalanan. Tujuannya apa sih? Biar aman dan lancar sampai ke rumah, balik ke rumah itu ya. Saya kira memang perlu kesadaran sih kalau mengenai wawasan dan apa, dan sebaiknya jangan memaksakan diri. Artinya memaksakan diri itu bagaimana? Memaksakan diri itu apa ya? Kita jangan merasa lebih kuat atau lebih segalanya, karena ini ada petunjuk arah lagi, kita diarahkan ke kiri karena ini persimpangan juga. Udah jelas rambu-rambunya. Oke, dan jalurnya pun untuk sementara informasi dari petugas tadi sampai pos 1 atau atasnya itu sudah jelas dan jalurnya pun sudah jelas. Cuma mungkin kondisi medannya seperti apa itu yang perlu diketahui, dan ini nanti saya akan mereview sekalian sudut kemiringannya seperti apa, biar rekan-rekan paham ya. Nanti kita ambil dengan rasio-rasio dengan referensi gunung lainnya seperti apa, nanti teman-teman bisa memahami suatu medan jalur. Dan ini jalurnya juga ada cor-coran di sana, tanjakan itu dikasih blok cor seperti apa, seperti ini. Nah, ini jarak 450 ya. Jalannya sudah mulai sedikit menanjak landai lah. Kalau sepengetahuan saya jalur seperti ini dipasangi blok cor seperti ini. Nah, ini seperti jalur yang ada di jalur Gunung Kelut via Nganteng ya, memang satu pengelola. Jarak kurang lebih 1 kilo 100 ya. Ini ada persimpangan lagi, ketemu jalur. Ini ada petunjuk arah, diarahkan lurus, kita ikuti saja jalurnya untuk menuju ke pos 1. Dan jalur ini tadi ya masih tergolong landai, masuk landai lah, kategori landai, karena ada rolling sedikit dan jalurnya sudah enak seperti yang di video tadi. Termasuk ini jelas dan petunjuk arah juga jelas, jadi rekan-rekan tidak usah khawatir lewat sini, tinggal menyiapkan fisik dan mental saja untuk melalui jalur ini. Dan hutannya cukup asri nih, kanan kiri ini sudah hutan, juga tumpang sari ya, dikelola sebagian, dikelola warga. Nah, ini ada petunjuk arah lagi diarahkan lurus tuh. Di teman-teman misalnya kalau ada persimpangan atau apapun, berhenti sedap, kemudian tengok kanan kiri ya, karena petunjuk arah sudah ada. Nah, ini ada tanaman cabai juga. Oke, kita lanjut menuju ke pos 1. Nah, ini ada persimpangan lagi, ada petunjuk arah ya.
Nah, tuh lurus. Dan jalur di sini cukup lebar ya. Dan jelas daripada jalur evakuasi kemarin saya lewat sana itu sempit karena dilalui motor juga. Kalau ini memang dikhususkan untuk pendakian, jadi motor-motor trail itu nggak boleh lewat sini, lewat jalur sebelahnya itu. Seperti itu tadi informasinya. Dan ini mobil kayak truk-truk perhutani itu lewat sini. Nah, kita ikuti jalan yang lebar saja karena petunjuk arah seperti itu. Nah, ini jarak berapa ini? 1780. Ini ada persimpangan, kita pilih yang trek sudah ditata blok cor ini. Nih ada petunjuk arah juga. Jadi rekan-rekan kalau lewat sini sudah jelas ya, petunjuk arah aja, tinggal kita fokus dan waspada dengan tanda-tanda petunjuk arah tadi. Ini sudah hutan kanan kiri. Ya, seperti ini jalurnya. Setiap tanjakan kayaknya dipasang blok cor dilalui kendaraan aman insya Allah. Pak, nih nggih, ini ada tikungan ya, dan ada petunjuk arah juga ya, ke kiri ada persimpangan kecil. Nah, seperti ini jalurnya. Wah, lumayan tanjakannya. Tuh, depan jalurnya. Ya, seperti inilah jalur mendekati pos 1 ya. Sudah jalan 1 jaman persis kita dapat jarak 2900. Jadi jalurnya tadi itu rolling ya, jadi landai rolling tipis-tipis dari pos checkpoint tadi, parkiran sampai jarak ini, dan jarak menuju ke pos 1 ini kurang lebih sekitar 400 meteran ya dari sini. Dan estimasi waktu tadi jalan terus ya itu 1 jaman. Oke, sampai di pos 1. Nah, depan itu ada tanjakan lagi ya. Jalur di sini sampai pos 1 itu setiap tanjakan ada blok cornya seperti ini. Nah, tanda-tanda juga sudah cukup jelas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken.
broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ini di jarak berapa ini? 3250. Ini sudah mendekati pos 1 ya, dan jalurnya seperti ini. Nah, ini dipasang blok cor karena menurun tipis-tipis. Nah, ini nanti apa ya, naik lagi menuju ke persimpangan jalur dengan pertemuan jalur evakuasi itu, naik lagi. Nah, seperti ini suasana hutan bambu di sini ya. Nah, ini kalau jalur ada hutan bambunya seperti ini, itu sumber air biasanya melimpah di bawah. Nah, itu lerengan sana itu sebelah kiri, sebelah kanan ada suara air atau sungai, dan sebelah kiri ini adalah lerengan. Nah, kita melewati lerengan menuju ke pertemuan jalur atau pos 1. Nah, hutannya cukup asri ya di sini. Nah, seperti ini jalurnya. Sejuk hutan di sini. Nih apa? Banyak tanaman pohon bambu nih. Nah, kanan kiri. Nah, seperti ini jalurnya. Nah, ini sudah mendekati pos 1 ya. Jarak dari pintu gerbang tadi 3670. Seperti ini jalurnya, melipiri apa ya, lerengan. Nah, ini bawah ini sungai kayaknya, cukup curam sebelah kanan, dan ini jalurnya di sini. Ini jalur belakang, dan ini sisi kanan jalur. Punggungan. Nah, bawah ini ada aliran air atau sungai yang cukup lumayan curam. Oke, kita lanjut menuju pos 1. Nah, ini setelah jalan kurang lebih 4 km ya, dari pos pintu gerbang tadi. Ini ada pos 1. Nah, itu pos 1-nya, dan ini terdapat sumber air juga di pos 1 ini. Nah, seperti ini depannya pos 1, dan area camp di sini juga cukup luas. Tuh, ada air terjun sebelah sana berarti. Ini nomor ojeknya.
Tuh air terjun tapi nggak ada airnya. Dan di sana itu adalah air terjun tipis-tipis. Nah, itu jalur menuju ke puncak nanti. Untuk sementara sumber air melimpah ya di sini, dan ini ada salteran. Ini pos 1 Watu Gedek. Nah, seperti ini. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jalur di sini cukup lumayan ekstrim ya, melipiri sungai. Setelah pos 1 tadi nanjak cukup licin karena jalan masih setengah jadi, dan mungkin ke depan akan ditata lebih bagus lagi karena ini masih merintis sebuah jalur. Oke, lanjut, kita save dulu. Sengaja dibuat siksaknya. Ini menanjak cukup lumayan curam dari sungai tadi menuju ke sini, dan depan ini sudah agak landai. Nah, seperti inilah kondisi di setelah pos 1 itu ya. Melipiri lerengan menuju ke atas, yaitu sebuah persimpangan jalur. Lumayan jaraknya dari pos 1 tadi. Oh, ini adalah jalur lama yang dibilang tadi sangat ekstrim, karena tadi itu yang menanjak itu ada jalur tapi ditutup pagar kayak bambu-bambu, kayak pohon. Dan jalurnya menurut saya sama-sama curam, cuma yang tadi itu dibikin zigzag. Jadi untuk jalur dari pos 1 tadi ya, untuk menuju ke titik poin ini, itu jalurnya sebenarnya sama-sama curam, cuma dibikin zigzag saja melipiri sungai tadi. Kalau ini kayaknya langsung turun curam, dan itu tadi cuma sayang masih setengah jadi. Jadi kedepannya kayaknya ada terap-terapan ya, seperti itu tadi jalurnya. Oke, kita lanjut menuju ke persimpangan jalur. Nah, ini jalur lama via Cungkup itu ya, bisa ketemu di persimpangan. Sekarang sudah dipalang seperti ini, dibuatkan jalur lagi melipiri
lerengan. Informasinya sih lebih landai karena dibikin zigzag. Kalau ini kayaknya menanjak lurus. Oke, kita review yang terbaru sekalian update jalur Kawinajang via Sumantoro ini. Nah, seperti ini, melipir turun lagi. Nah, nih ya, lumayan lah turunnya, lumayan curam. Nah, ini melewati sungai lagi. Untuk jalur di sini sudah dalam tahap pembenahan ya. Nah, seperti ini, dibikin zigzag naik lagi terus sampai ketemu di pos pertigaan itu. Nah, jalurnya, dan ini adalah curah atau sungai. Nah, sampai sana. Lumayan. Nah, ini melepari. Ini jalurnya melipiri apa ya, kayaknya bukit. Nah, muter ambil jalur yang agak landai ya, seperti ini. Bawah ini jurang. Nah, ini jalurnya. Ada tupai. Nah, inilah tepat sampai di persimpangan ya, dengan jarak 4.680. Kita tiba di persimpangan ini. Ini dibuatkan kursi bangku, dan itu jalur evakuasi kemarin yang saya review. Oke, tepat pukul berapa ini? Pukul 11 persis, jadi 2 jam sampai di persimpangan ini. Kita satu ya, tepat 4.680 dari pos pintu gerbang tadi. Estimasi waktu 1 jam. Nah, estimasi waktu 2 jam dari pos pintu gerbang. Sekarang kita lanjut menuju ke pos 2. Jarak dari pintu gerbang ya, atau parkiran, sampai menuju ke pos 1 ini kurang lebih 4 km dengan elevasi ketinggian sekitar 250 pemula. Karena di pintu gerbang ini 765, kemudian di pos 1 ini ketinggian 995, jadi pembulatan 250 lah. Selanjutnya dari pos 1 menuju ke persimpangan jalur evakuasi ini ya.
menuju ke persimpangan, kalau ditarik garis lurus itu sekitar 230-an dengan elevasi ketinggian 1090 meter. Jadi kurang lebih 100 meter lah pembulatannya itu. Untuk elevasi ketinggiannya 100 meter, tapi dibuat zigzag seperti ini dengan kemiringan antara 10 sampai 34 dengan tingkat kemiringan 15 sampai 34-an. Kemudian mendekati persimpangan itu 21 derajat dengan jarak zigzagnya itu 680 meter dari pos 1 menuju ke persimpangan. Dan seperti inilah kontur kemiringannya. Jadi kesimpulannya tadi, jalur dari pos pintu gerbang itu sampai menuju ke pos 1 masih relatif landai ya. Nah, setelah pos 1 sampai persimpangan jalur atau pertemuan jalur evakuasi ini, itu jaraknya sekitar kurang lebih 680 dengan jalan zigzag. Ambil jalur yang cukup landai, tapi cukup landainya ini ya lumayan menanjak, tapi masih mending karena jalur lama itu ibaratnya lurus langsung potong kompas, jadi lebih ekstrim lagi. Di jalur yang baru ini diambil jalur yang relatif lebih rendah ya, karena dibuat zigzag. Itu saja sih kesimpulannya, karena kalau nggak salah waktunya kurang lebih 30 menitan dari pos 1 ke pertemuan jalur evakuasi ini dengan jarak 680 meter ya, cukup lumayan curam berarti. Kalau dari pos pintu gerbang sampai pos 1 itu tadi kurang lebih 1,5 jam, jarak 4 kilo. Oke, lanjut menuju ke pos 2. Dan di pos 2 ini sudah relatif landai lagi ya, tapi ya cenderung menanjak tipis-tipis sih, itu menurut saya. Dan jalurnya banyak jalur motor seperti ini. Nah, jarak 5 kilo 100 dari pos pintu gerbang ya, lumayan. Estimasi waktu 2 jam 25 menit. Oke, kita lanjut. Ini setelah jalan 5.630 ya, kita sampai di persimpangan arah Cungkup sana. Dan ini tunjuk arah pos 1 sana. Ini puncak ke kanan. Ini jaraknya dari pos pintu gerbang itu sekitar 5.630. Kalau dari pos 1 ke sini 1600-an ya.
630 sih, soalnya pos 1 tadi sekitar 4 kilo dari pintu gerbang. Oke, lanjut menuju ke pos 2, sekalian istirahat atau isoma di pos 2. Sekarang tepat pukul 11 kurang seperempat. Oke, lanjut langsung istirahat isoma di pos 2. 15 menit saya kira cukup ya untuk mencapai pos 2 dari persimpangan ini. Jadi hampir mendekati pos 2 ini ya. Itu sudah jadi mulai sebelum pos 2 ini ya, kurang lebih jaraknya berapa ini, 200 meteran. Itu nanjaknya 28 24 derajat. Nah, sampai pos 2. Jarak berapa ini? 25 meter lagi pos 2. Dan konturnya kemiringan 14 sampai 23 derajat. Ini ya, kita lanjut di pos 2, 25 meter lagi, berarti depan ini. Nah, ini mendekati pos 2. Rekan-rekan sudah di sana menunggu. Cukup lumayan. Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah sampai di pos 2. Makan dulu. Tepat pukul 12. Pas 10 menit. Wah. Nah, ini rekan-rekan menunggu di sini sambil isoma di pos 2. Jadi ini hasil karya dari Pak Res, Pak Aryo dan Angga. Ini nah, hasil karya mereka. Tuh. Saya cuma melihat saja. Lebih salut mas-mas ini karena melebihi tonase. Kalau saya sih hanya perlengkapan pribadi saja. Lumayan. Berapa ya? Berarti 3 jam. Nggih. Ya, istirahat di pos 2. Kita isoma di sini juga. Sambil nungguin Pak Rahmat ya. Mary yang pengen beli. Nah, ini Pak Ristiono. Kemudian ini Mas Amsi. Dan ini kru dari Mas Arya. Gitar Mas Arya dari Blitar. Sehari-harinya porter atau guide, Mas? Di pasir. Luar biasa. Lihat nih. Lihat badannya. Luar Orang biasa. nge-gym aja kalah sama dia. Kalau rekan satunya ini Mas Angga, sehari-harinya guide Mas ya. Guide Dek Kelut. Nah, guide di Kelut, Ngantang itu Sumantoro ini juga bisa. Nanti saya sertakan di deskripsi termasuk ojeknya nanti biar rekan-rekan mendapatkan informasi lebih mudah. Oke, istirahat dulu.
jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 itu kurang lebih 2350, dan estimasi waktu tadi dari pintu gerbang yaitu kurang lebih 3 jam. Dan rute di sini dari pos 1 menuju ke pos 2 ini paling ekstrim, yaitu dari pos 1 menuju ke persimpangan Tepus ini. Selanjutnya sih menanjak landai saja sampai pos 2, dan mendekati pos 2 ini juga cukup curam ya. Nah, kemudian di pos 1 itu seperti ini tanjakannya. Nah, pos 1 menuju ke persimpangan Tepus ini. Nah, kemudian mendekati pos 2. Nah, tanjakannya juga cukup lumayan menanjak ya ini. Ya, setelah istirahat kurang lebih 1 jaman ya, kita lanjutkan lagi menuju ke pos 3 atau pos berikutnya tepat pukul 1. Nah, seperti ini jalur. Di awal trek menanjak sekitar 23 sampai 33 di jarak 50 meteran ya. Kemudian di jarak kurang lebih atau 70 meteran itu baru agak sedikit landai, yaitu antara 24, 15 dan seterusnya. Jadi di trek setelah pos 2 tadi menuju ke pos 3 itu full tanjakannya. Jos, mantap. Alhamdulillah ada bonus. Ada bonus tipis-tipis. Nah, setelah pos 2 ini ya, bener-bener tanjakannya. Nah ini 28, 36, 34. Wah, luar biasa. Nah, ini mulai jalurnya pada jarak berapa ini? 6.640. Ini sudah ada bonus kecil-kecil seperti ini. Ini cukup landai seperti ini jalurnya, menanjak pun tipis-tipis, hanya beberapa meter. Ini naik lagi cukup lumayan menanjak. Nah, seperti ini sampai atas ya. Nih kalau di konturnya 23 derajat nanjaknya seperti ini. Wah, lumayan 23, tapi berasa 25 lebih lah, 30-an. Nah itu jalurnya. Nah ini jalur setelah tanjakan penuh tadi ya, jarak kurang lebih 6.800. Sudah di atas punggungan dan sedikit terbuka. Datar, cenderung rolling tipis-tipis, naik turun tipis-tipis. Nah, untuk jalur ya dari pos 2 menuju ke pos 3 itu menanjak cukup lumayan, dan sebagian itu ada bonus tipis-tipis ya, tapi bonusnya ya tetap
menanjak landai. Menanjak manja. Akhirnya sampai juga di pos 3 ya. Alhamdulillah. Nah ini pos 3. Yes. Nah pos 3. Setelah jalan 5 jam persis dari pos pintu gerbang tadi. Ini dengan jarak 7.350 sampai pos 3 Jalangkung Pak. Pondok Jalangkung sangar jenenge. Dan ini tempatnya pondoknya. Nah, ini Jalangkungnya di dalam itu. Dan ini rekan-rekan istirahat semua. Ya, istirahat dulu. Ya, setelah istirahat berapa menit ini? 25 menit kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan ini suasana di pos 3 Jalangkung. Nah ini posnya seperti ini sementara. Dan ini cukup 1, 2, 3 tenda, tapi masih kita harus bersih-bersih. Oke, lanjut menuju ke pos berikutnya, yaitu pos 4. Nah ini di awal trek menanjak lagi sama dengan pos 3 tadi, langsung disuguhi tanjakan. Untuk jalur di sini sebenarnya sudah jelas, dan banyak petunjuk arah juga. Ya, tapi dari pos 3 jam 14.25 kita melanjutkan perjalanan.